Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami akan menjelaskan mengenai program kami untuk tugas akhir kami yang berjudul memaksimumkan laba dengan dalam mengambil keputusan dalam ketidakpastian. Dan di sini kami sudah memiliki program C++ kami. Ini akan kami run. Di sini kami punyai beberapa data, yaitu data bahan makanan, di mana data bahan makanan ini adalah data yang akan membuat menu tersebut. Jadi menu tersebut terbuat dari bahan-bahan ini, di mana terdapat harga bahan makanan dan juga kebutuhan hariannya. Kemudian di bawah sini adalah data mengenai menu dengan bahan-bahan yang membuat menu tersebut. Misalkan menu 1 ini membutuhkan bahan 2 sebesar 100 dan seterusnya. Nah, kemudian tujuan dari data ini adalah agar diketahui labanya, yaitu laba adalah harga jual dikurangi dengan harga beli hingga didapatkan laba. Adapun harga jual di sini sudah tertera di buku menu, tapi harga beli di sini diperoleh dari perhitungan ini tadi, yang bahan-bahan yang membuat menu tersebut, dengan yang dimana bahan tersebut dihitung berdasarkan harganya. Di sini 1000, harganya 48.000, sehingga jika di sini 100 maka harganya 4.800, seperti itu. Kemudian di sini adalah kondisi penjualan, yaitu di sini terdapat kondisi 1, di mana sebenarnya kondisi 1 ini adalah hari Senin, kemudian ini hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, dan juga ini adalah hari libur atau hari besar lainnya. Nah, kemudian di sini terdapat menu 1, yaitu terjual sebanyak 4 unit di kondisi 1, terjual sebanyak 2 unit di kondisi 2, dan seterusnya. Kemudian ini adalah total penjualan dalam 1 minggu. Kemudian di bawah ini kita peroleh laba yang diperoleh dari menu tersebut. Itu sekitar laba sebesar Rp51.000 dari menu 1 di kondisi 1. Kemudian 25.500 untuk menu 1 di kondisi 2, dan seterusnya, hingga inilah jumlah untuk menu tersebut dalam 1 minggu. Kemudian di ini ke bawah adalah laba yang diperoleh dalam satu kondisi, atau mungkin ini hari Senin, kemudian ini hari Selasa, dan seterusnya. Kemudian kami akan melanjutkan perhitungan, yaitu mengambil keputusan dalam ketidakpastian. Yang pertama adalah kriteria Laplace. Nah, di sini sudah diketahui rumus kriteria Laplace sendiri adalah 1 per banyaknya tindakan dikali total tindakannya. Nah, di sini kita miliki banyak tindakan terdapat 28 atau 28 buah menu. Itu kemudian 573.000 ini diperoleh dari jumlah terjualnya dalam 1 minggu. Kemudian diperoleh hasil seperti ini.
Nah, kemudian kriteria Laplace sendiri setelah dihitung maka diambil hasil yang paling besar karena kita mencari laba yang paling besar yaitu 33.000. Nah, 33.000 terdapat di menu 6. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke kriteria maksimin. Kriteria maksimin memiliki rumus yaitu hasil maksimum dari minimumnya tindakan. Jadi jika kita melihat ke kondisi ini, misalkan menu 1 dengan 8 kondisi, maka diambil kondisi terburuknya yaitu yang paling kecil sehingga kita temukan 25.500. Kemudian 25.500 disimpan di sini. Kemudian lakukan sebanyak 28 kali atau sebanyak tindakan tersebut yang tersedia. Kemudian di sini ditemukan 0 penjualan atau 0 laba yang paling kecil. Kemudian ditemukan yang terbaik dari yang kecil tersebut dicari yang dengan laba paling besar yaitu ditemukan 66.800 yaitu menu 5. Kemudian lanjut ke kriteria maksimin regret. Nah, kemudian di sini kita ketahui bahwa rumus kriteria Sefek maksimin regret adalah maksimal dari minimumnya dari selisih antara kondisi maksimal dengan kondisi biasa. Nah, di sini kita temukan misalkan menu 1 dengan 8 kondisi. Kita temukan kondisi terburuknya adalah 27.850. Kemudian kemudian kita ini kita ambilnya ke bawah. Misal dari sini kita temukan kondisi 1. Nah, kondisi 1 dengan penghasilan paling kecil. Sebentar. Kondisi 1 dengan penghasilan paling besar. Yaitu kita temukan di sini adalah kita temukan 91.600 di menu 6. Nah, ini 91.600 di menu 6 dan seterusnya sehingga kita temukan kondisi maksimal dari masing-masing kondisi tersebut. Seperti yang kita lihat di sini adalah kondisi maksimal kondisi. Kemudian kondisi maksimal tersebut dikurangi oleh kondisi yang ini tadi yang biasa. Kemudian kita temukan hasil ini. Nah, kemudian setelah itu kita ambil yang paling minimum dari misalkan menu 1 ini, kita ambil hasil yang paling minimum. Kemudian kita temukan 27.850 dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian dari hasil tersebut kita ambil yang paling maksimal
yaitu kita temukan yang paling maksimal adalah eh, terdapat beberapa di sini, tapi kita ambil satu saja. Misalkan eh, menu ke-12 seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kriteria Hurwitz. Kemudian sini adalah kriteria Hurwitz, di mana rumusnya itu adalah alpha. Di sini kami mengambil alpha 1/2 atau setengah, karena 1/2 itu adalah angka yang paling seimbang di antara 0 sampai 1. Kemudian alfa tersebut dikali dengan maksimum dari tindakan. Kemudian hasil tersebut dijumlahkan dengan 1 min alfa dikali hasil minimum dari tindakan. Nah, kemudian di sini kita cari dulu terlebih dahulu hasil maksimum dan minimumnya seperti yang sudah tadi. Kemudian di sini diproses dengan rumus yang telah tersedia, dan di sini adalah hasilnya. Kemudian hasil tersebut diambil yang paling besar, yaitu ditemukan hasil terbaik adalah menu 5 sebesar 66.800, sehingga kesimpulannya adalah dengan kriteria Laplace kita temukan menu 6, kemudian dengan maksimin kita temukan menu 5, dengan Sefek maksimin kita temukan menu 12, dan dengan kriteria Hurwitz kita temukan menu 5. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.